Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus mengingatkan masyarakat agar tidak lengah mengikuti protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19, terlebih saat melaksanakan ibadah di masa pandemi seperti saat ini. Atas bagaimana panduan pelaksanaan ibadah saat pandemi, berikut wawancara kami bersama Ustadz Muhammad Ziyad, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Ziyad sampaikan dalam Al-Quran sudah ada panduan beribadah dalam kondisi kedaruratan, antara lain tidak keluar rumah dan tidak masuk masjid untuk sementara waktu atau mengikuti protokol kesehatan yang telah disesuaikan untuk pencegahan. Hal ini agar tidak membahayakan diri sendiri dan tidak menimbulkan bahaya untuk orang lain. Pandemi ini adalah menimbulkan adanya kedaruratan di masyarakat karena mengancam kesehatan manusia, dan juga kita tahu dengan varian Omicron ternyata juga bagi orang yang komorbid, umur 60 tahun ke atas, kemudian orang yang belum vaksin, maka tingkat resikonya lebih tinggi. Nah, agama itu kan memberikan panduan ketika ada darurat, maka yang pertama dilakukan adalah menghindarkan darurat itu harus didahulukan. Kaidah usul fikih menjelaskan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi kedaruratan, kemudorotan itu harus dicegah lebih dahulu dibandingkan kita mengambil manfaat. Contoh, ketika di zona merah di mana resiko terpaparnya sangat tinggi dan itu menimbulkan bahaya, sedangkan sholat jamaah itu adalah merupakan hal yang utama, maka yang harus didahulukan adalah bukan sholat jamaahnya itu, tetapi yang harus didahulukan adalah bagaimana manusia, kaum muslimin, menghindarkan diri dari adanya resiko bahaya terpaparnya COVID ini. Itu yang pertama yang harus dipahami. Tapi Pak, ini kan tahu juga bahwa pandemi ini itu adalah tingkat resikonya tidak tinggi, maka yang harus dilakukan adalah mengikuti protokol kesehatan. Misalkan, tempat ibadah tetap boleh menyelenggarakan ibadah, tetapi harus social distancing, berarti shopnya yang harus dijarakkan sedikit, satu dengan yang lain, karena inilah yang kemudian menimbulkan potensi ketertularannya itu. Yang kedua adalah dengan apa? Dengan menggunakan masker. Maskernya, Pak, sekarang ini masker satu tidak cukup, kata pakar medis ahlinya, karena masih ada ruang. Kalau begitu double maskernya. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Yang ketiga Pak, ini terpaparnya ini karena nanti ada misal udara yang kemudian ketika menempel di karpet dan seterusnya, maka karpet pun digulung dan kemudian dianjurkan kemudian membawa sajadah masing-masing. Itu adalah bagian dari bentuk menghindarkan diri tadi itu jika dalam posisi semacam ini. Nah, yang berikutnya adalah ketika orang sudah ada sinyal, Pak, sekarang ini gejalanya sudah menjadi lumrah dalam makna seperti orang sakit flu biasa dan seterusnya. Maka ini harus diketahui, maka ketika seseorang merasakan ada sakit flu, ada sakit demam, maka kesadaran diri yaitu dengan kemudian tidak berangkat ke masjid dalam rangka apa? Supaya tidak menularkan orang lain. Karena apa? Hal ini sebanding dengan apa yang ditegaskan la dzarara wala dzirar, kata Nabi SAW. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain. Jadi ketika kita sakit tadi, ketika kita rentan usia tadi itu, kemudian misalkan pergi ke kerumunan lah, manapun lah, mau di tempat kerumunan umum, di mal, di sekolah, di masjid, dimanapun lah, ke tempat kerumunan, maka itu membahayakan, maka kemudian orang tidak usah pergi-pergian, tidak usah keluar rumah untuk sementara waktu. Yang kedua adalah, saya ini sakit Pak, sakit berarti apa? Menimbulkan mudarat orang lain, berarti juga tidak usah pergi untuk sementara. Maka perasaan-perasaan semacam ini penting, jangan sampai kita main perasaan, nggak enak Pak, biasanya ini sopnya rapat, ini kok begini. Ini bukan persoalan perasaan, tapi ini adalah menyangkut persoalan panduan. Jadi, betapa Islam itu ajaran agama yang syamilun, yang menyeluruh, yang lengkap. Dalam kondisi normal, ini dia tuntunan Rasul SAW.
dalam kondisi pandemi, dalam kondisi darurat, dalam situasi yang tidak menimbulkan kenyamanan, maka ini dia panduannya. Lah, sekarang yang terjadi peningkatan, maka mari kita kembali. Karena itulah kita tidak perlu berdebat, wah ini begini ya. Jadi masjid mesti harus menerapkan protokol dalam rangka apa? Masjid ini adalah mencegah. Rizky Nurul Ilmi memberitakan dari Jakarta.